Cek mic 1 2. Cek. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kita yang diberkati Tuhan. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Semua oleh anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Amin. Sungguh nyata penyertaan Tuhan yang luar biasa kita nikmati. Kita sadari bukan oleh kuat gagah kita, tapi semata-mata ini hanya karena anugerah Tuhan. Kita ada di tahun 2024, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saat pagi hari ini kita siapkan hidup kita. Kita mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Dia Allah yang hidup. Kita mau sembah Dia Allah yang luar biasa. Di tempat ini Dialah pusat pujian dan penyembahan kita. Amin. Kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, haleluya, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku,
awal kita nyanyikan pujian ini. Mari semua kita bangkit berdiri. Kemuliaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, amin, haleluya. Anugerah-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin, haleluya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang besar. Mari kita mau sembah Dia. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena kebesaran-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berikan segala penghormatan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan pengagungan kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau besarkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Anugerah-Mu,
Bapak Pendeta Chuan Lee akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami sadar semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur. Kami memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Biarlah mulut kami terus memuji-muji Engkau, dan hati kami terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh menyerahkan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Tuhan berkuasa atas kami, dan Tuhan memenuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Dan setiap kami dipulihkan, diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu terjadi tengah-tengah ibadah ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan mengurapi dan memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah saat ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Semangat pagi hari ini. Haleluya. 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 Sungguh betapa hebat kuasa kasih Tuhan atas kita. Amin. Kalau kita ada karena anugerah Tuhan. Mari kita mau penuh dengan kebebasan. Sukacita kita mau memuji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Rindu melayani Tuhan. Haleluya. Bebaskan roh kita pagi hari ini Bapak Ibu. Menari dan bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Ku sembah dan ku muliakan. Amin. Bunyikan, bunyikan, bunyikan langkahmu. Oh, menari, menari, menari dan menarilah. Haleluya. Terimalah pujianku, Bapak Ibu, ini tahun baru. Tunjukkan semangat baru kita. Amin. Melayani Tuhan dengan roh yang tetap menyala-nyala. Amin. Bebaskan kita, roh kita saudara. Hatiku rindu. Mari kembali awal nyanyikan pujian ini. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak dihadap. Mari sama-sama Bapak Ibu, haleluya. Ku pujilah nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Amin. Bunyikan, bunyikan.
sembah dan ku muliakan. Bunyikan lambuzmu. Oh, menari dan menarilah. Haleluya. Terimalah pujianku, jadikanlah. Terimalah pujianku, terimalah pujianku. Sekali lagi, terimalah pujianku. Amin. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat buat Tuhan. Amin. Masih semangat berdiri. Kita mau Haleluya. siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Puji. Sebelum firman Tuhan disampaikan, biar kita menikmati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak akan pernah kuragukan Tuhan akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Amin Tuhan. Tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Amin Tuhan. Kami mau tetap melayani Engkau Tuhan, mengasihi Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat
Kami serahkan pelayanan firman Tuhan kepada Bapak Pendeta Yung. Sampai ku dapat mahkota Tuhan, kami rindu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Sekali lagi kerohanian kami dikenyangkan oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga sesuai dengan lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami boleh setia terus mengikut Engkau sampai Engkau memandang cukup waktunya. Tuhan, berkatilah setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan. Mari kita bersama-sama membaca Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15. Sesuai di dalam Injil Lukas pasal 15, Tuhan Yesus itu menyampaikan 3 perumpamaan secara berturut-turut. Yang pertama yaitu perumpamaan tentang 100 ekor domba hilang 1. Yang kedua perumpamaan tentang 10 dirham. Hilang berapa? Hilang berapa? Halo? Hilang 1 juga. Lalu yang terakhir perumpamaan tentang 2 anak. Hilang berapa? Hilang 1. Nah, cerita ini atau perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada satu peristiwa. Sehingga seolah-olah itu cerita walaupun ada miripnya, itu seperti jilid pertama, jilid kedua, dan jilid ketiga, kira-kira begitu. Keliru enggak? Kalau kita bacanya cuma jilid ketiga toh? Atau cuma pilih-pilih, aku cuma suka jilid pertama, tapi tidak diselesaikan cerita itu 3 jilid berturut-turut. Keliru enggak? Keliru ya. Jadi hari ini saya mau cerita perumpamaan itu 3 kali berturut-turut yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita menemukan ajaran yang sebetulnya yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari kita terlebih dahulu membaca Injil Lukas pasal 15. Kita membaca melalui ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-4, Tuhan Yesus bertanya demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Ini sebuah pertanyaan. Siapa di antara kamu, misalnya kita ini yang Bapak Ibu semua gembala-gembala ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sedang menggembalakan 100 ekor domba di padang gurun gitu ya. Di padang rumput, lalu hilang seekor, siapa yang tidak meninggalkan yang 99 dan mencari yang 1 sampai ketemu?
Siapa? Ayo jawab. Ini pertanyaan loh. Kok diem? Saya tuh pendeta yang terkenal sabar. Jadi pasti sabar menanti jawaban Bapak Ibu. Siapa di antara kamu yang kehilangan 1 ekor tidak meninggalkan yang 99? Ada enggak? Semua meninggalkan yang 99 mencari yang 1. Waduh, kalau saya jadi bos kalian, saya enggak mau punya gembala seperti ini. Rugi saya punya gembala seperti Bapak Ibu. Hilang 1 yang 99 ditinggal di padang rumput, yang 1 ketemu yang 99 hilang berapa? Loh, bener kan? Jujur dah, di dalam realita kehidupan sehari-hari ada enggak gembala sebodoh ini? Hah? Ada enggak? Ada. Banyak gembala bodoh seperti ini. Ya, dia punya 100, hilang 1, ditinggal, dicari. Yang 99 berapa nanti yang bakal hilang? Ada enggak dalam kehidupan nyata, ada enggak gembala sebodoh ini? Enggak ada ya? Ada enggak? Kelihatannya yang jawab ada itulah orangnya. Saya kira tidak ada. Minimal yang normal, kalaupun benar-benar hilang 1, dibawa pulang dulu dong yang 99 ke rumah, masukin kandang baru cari yang 1. Itu yang rada normal. Benar-benar tidak normal hilang 1, yang 99 ditinggal cari yang 1 sampai menemukan loh. Ngomongnya sampai menemukan loh. Nah iya, untung kalau menemukannya cuma 15 menit. Kalau setengah hari belum ketemu, yang 99 hilang semua. Itu tidak pernah terjadi kalau mau jujur ngomong. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang seperti ini? Sebetulnya ajarannya bukan soal setialah mencari yang 1. Yang utama bukan itunya. Tetapi urgency. Apa itu urgency? Prioritas dan situasi yang genting yang harus membuat segera. Kalau logikanya dibawa pulang dulu 99 ke rumah, baru cari yang 1, mungkin sudah terlambat. Ada kemungkinan sudah diterkam serigala, sudah dicapik-capik beruang, atau apapun itu. Secepat mungkin cari sampai ketemu. Itu namanya urgency, situasi genting yang tidak bisa ditunda. Tetapi sesungguhnya itu hanya itu yang mau ditekankan, situasi yang jangan ditunda. Yang kedua sebetulnya mau menekankan yang 1 ini sangat disayang oleh gembala ini lebih daripada yang lain. Ayo kalau mau jujur ngomong, domba 100 ekor apalagi, bedanya di mana ada yang antara 1 dengan yang lain, kalau kebetulan warnanya sama, gemuknya sama. Ya kan? Kalau orang bisa dibedain, oh ini cantik, ya ini biasa, ini cantik banget gitu kan ya. Betul kan? Nah kalau kambing sama semua. Bukan cuma itu, bagaimana kita bisa ngitung yang 100 itu hilang 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di sini sudah dihitung pindah ke sini, dihitung lagi. Loh, aku cuma punya 100 kok ini tak hitung-hitung jadi 105. Kan gitu. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. Loh, kok 103 sekarang? Nggak mungkin bisa kehitung kalau mau jujur ngomong. Emang bisa diatur, ayo duduk baik rapi-rapi jangan pindah-pindah. Tak hitung ya 1, 2, 3. Itu kan Bapak Ibu bisa diatur duduknya. Mana domba bisa? Tetapi dia tahu hilang karena apa? Yang diamati oleh dia, kalau bukan karena paling disayang, yang paling nakal. Ini paling usil, sebentar-sebentar lari.
Itu aja yang diamatin terus. Yang lain baik-baik kok. Begitu yang paling usil ini tidak ada, hilang. Nggak usah pakai dihitung lagi. Kalau ngitung pusing sendiri. Ketika ketahuan, langsung dicari, jangan ditunda sebelum terlambat. Ini yang Tuhan mau ajarkan. Mencari jiwa itu harus pakai semangat seolah-olah tidak bisa ditunda sedikit terlambat. Terlambat sedikit terlambat. Tunda sedikit terlambat. Sosok kadang-kadang tidak bisa dipungkiri, saya jujur ngakui. Ini bukan soal ngabarkan Injil. Itu dia sakit keras. Waduh, tapi hari ini sibuk. Udah besok aja deh kunjungin, kita doakan. Rencananya besok sore mau dikunjungi, didoakan. Besok paginya dikasih kabar, sudah meninggal. Ya untung sudah terima Injil. Itu beberapa kali sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, saya harus akui mengalami situasi seperti itu. Ya kadang-kadang apalagi memang susah. Sudah rencana mau rapat, masuk gara-gara ada yang sakit, lalu rapat ditunda. Juga tidak benar, serba susah. Kadang-kadang situasi seperti itu bisa terjadi. Tetapi yang mau ditekankan melalui perumpamaan ini, sesuatu sedapat-dapatnya kalau bisa tidak ditunda, jangan ditunda. Karena waktu adalah kesempatan. Waktu adalah, hidup itu kan karena waktu. Saya nggak salah. Ini pendeta yang nggak mau ngaku salah ya. Loh betul kan? Orang yang nggak punya waktu, orang yang sudah mati. Betul enggak? Ada anak muda ngomong gini, saya tanyain kan sama seorang anak muda, yuk udahlah mumpung kamu masih muda melayani Tuhan. Dia ngomong, Pak sorry saya gak punya waktu. Saya pura-pura kaget, hah kamu gak punya waktu? Kok bisa? Ya Pak saya pagi sampai sore begini, sore sampai malam begini. Loh itu namanya kamu punya waktu banyak yang dipakai untuk yang tidak berguna. Bukan tidak punya waktu. Yang tidak punya waktu itu cuma orang yang sudah mati. Orang tua, orang muda, bayi waktunya sama. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 hari 24 jam. Semua orang waktunya sama. Yang tidak punya waktu siapa? Orang mati. Jujur aja kamu ngomong. Waktumu lebih senang dipakai untuk olahraga. Waktumu lebih baik lebih senang dipakai untuk menikmati hobi. Tapi ngomong tidak punya waktu untuk melayani Tuhan itu penipuan besar. Matilah kamu kalau kamu mengatakan tidak punya waktu. Loh saya kalau ngomong kadang-kadang kasar sih ya. Benar Pak Herman jadi saksinya bagaimana saya ngomong. Belak-belakan saya kalau ngomong. Jadi hidup adalah kesempatan. Karena hidup bicara soal waktu. Mumpung masih ada waktu. Cari sampai dapat. Demi satu jiwa. Tetapi ada poin yang jauh lebih penting. Saya percaya yang berbicara tentang ketika tentang seorang gembala meninggalkan 99 mencari yang satu itu tentang siapa? Gembala yang sebaik ini siapa sih? Siapa? Tuhan Yesus. Kalau begitu yang 99 itu sebetulnya bukan soal domba. Tapi soal kemuliaan surga. Soal dia adalah Allah yang mulia. Tetapi itu ditinggalkan. Rela lahir di kandang Betlehem. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi kita semua. Yang sebetulnya di mata Tuhan itu cuma 1 ekor. Di mata Tuhan bukan saya 1, Pak Herman 2, Mr. Wu 3, Pak siapa 4. Bukan. Di mata Tuhan kita semua itu cuma 1 ekor. Dan demi yang 1 ekor, Tuhan meninggalkan semua yang lebih berharga yang di surga. Itu yang Tuhan mau katakan. Akulah gembala yang baik itu. Ini cerita yang pertama. Bicara soal jangan menunda waktu.
Perumpamaan kedua, saya tidak perlu baca ya, tentang 10 dirham. Hilang 1. Saya mau kasih matematika. Teka-teki matematika. 1.000 rupiah bisa dipakai untuk membeli 5 buah permen. Ya, 1.000 rupiah bisa membeli 5 buah permen, kembang gula. Ya, si Udin punya uang 3.000 rupiah. Tapi uang Udin yang 3.000 rupiah ini hilang 1.000. Oke, ulang sekali lagi ya. 1.000 bisa beli berapa permen? 5. Udin punya uang 3.000. Hilang berapa? Hilang 1.000. Pertanyaannya, dengan uang yang hilang, Udin bisa beli berapa permen? Hah? Bisa beli 5? Ibu bener Bu. Nggak bisa, kenapa? Enak aja pakai uang hilang beli barang. Saya juga mau pergi ke toko beli HP. Setelah mau bayar, mana uangnya? Hilang. HP-nya saya ambil. Enak aja. Dengan uang hilang kita tidak bisa membeli barang. Kok ketawa? Perumpamaan ini mau mengatakan apa? Kita ini tidak hilang. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dibayar Tuhan dengan darahnya yang sangat mahal, yang tertumpah di atas kayu salib. Kita orang yang terhilang bukan? Bukan. Tetapi maaf, mungkin belum bisa dipakai Tuhan. Belum bisa dipakai Tuhan. Mungkin, kenapa? Kita melakukan apa yang kita senang. Kita melakukan apa yang kita mau saja. Kalau mau jujur, bukan cuma kita tok. Nabi-nabi pun banyak yang seperti itu. Nabi Yunus ketika disuruh pergi ke Niniwe tidak mau. Tidak mau. Tuhan kalau ke situ aku mau. Tetapi kalau ke Niniwe, nah, itu musuhku. Aku tidak mau. Kita pilih-pilih pelayanan. Ada saat-saat tertentu Tuhan tidak bisa pakai kita. Dan Tuhan mau mengatakan, aku punya banyak uang. Tapi ada satu yang tidak bisa aku pakai. Dan di sini Tuhan mencari sampai bisa dipakai. Sekarang saya setelah mengungkapkan hal ini, baru saya mulai baca bagian itu. Ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Sosok kalau hilangnya di jalan perlu dicari enggak? Enggak perlu. Karena hilangnya di jalan kemungkinan besar sudah ditemukan oleh orang lain. Ini hilangnya jelas-jelas di rumah. Lah kalau gitu ngapain dicari? Nanti kan ketemu sendiri. Betul enggak? Hah? Kalau hilangnya di rumah ngapain dicari? Nanti kan ketemu sendiri. Loh gimana sih kok bingung? Halo? Perlu kenapa? Mau dipakai. Saya punya banyak buku. Ya. Ketika tidak terlalu perlu, saya ingat persis saya punya buku ini, saya mau baca. Cari-cari, tidak ketemu, ya sudah deh, tidak terlalu perlu kok. Tetapi ketika saya perlu buku itu, karena ada bagian dalam buku itu yang saya mau kutip untuk khotbah. Saya cari-cari, nggak ketemu, saya tarik terus sampai ketemu. Karena buku itu mau saya pakai. Dan ini dikatakan dicarinya sampai ke temu. Berarti memang Tuhan segera mau memakai uang ini. Si pemilik ini mau memakai uang ini. Saudara, ada banyak di antara kita, maaf, kita sudah di dalam rumah.
Kita bukan domba yang terhilang. Tetapi ada yang tidak dicari Tuhan. Biarin. Nakal dikit, aku biarin. Aku belum perlu pakai dia kok. Tetapi orang yang terus tidak dicari Tuhan ketika hilang di rumah, itu sebetulnya bukan Tuhan yang kasihan. Dia yang kasihan karena kehilangan waktu dipakai oleh Tuhan. Dalam perumpamaan kedua ini, Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh mencari kita untuk segera bisa dipakainya. Jadi cerita yang kedua berbicara tentang tadi yang pertama apa? Jangan tunda waktu. Berarti yang kedua juga bekerjalah untuk mencari jiwa. Yang kedua jangan tunda waktu, serahkan diri untuk segera bisa dipakai oleh Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan boleh digenapkan melalui kita sebagai dirham-dirham milik Tuhan. Oke? Karena Tuhan mau memakai setiap kita. Apalagi kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, sudah menjadi penatua-penatua majelis-majelis di dalam gereja. Sekarang yang ketiga, ada seorang ayah, kita tahu cerita itu. Punya berapa anak? Punya 2 anak, hilang 1. Tema utama dari perumpamaan anak yang hilang ini bicara tentang apa sih? Tentang apa? Tentang apa? Kasih Tuhan. Mari saya sekarang ngomong ya. Apakah itu tentang kasih Tuhan? Saya kurang setuju Pak, maaf. Kenapa? Mari kita pikirkan. 100 domba hilang 1 dicari. Oke, hilangnya berapa persen? 1%. Itu cuma domba loh ya. Hilang 1% ada dicari. Lalu 10 dirham, uang sih memang. Hilang 1, hilang berapa persen? 10% masih dicari. Ada unsur sayangnya. Sayang kalau nggak bisa dipakai. Sayang kalau domba ini hilang. Sekarang ini 2 anak loh, anak bukan domba. Hilang 2 nggak dicari. Kok masih ngomong ini kasih? Ayo. Kalau memang perumpamaan anak yang hilang dilepas dari jilid pertama dan kedua, bisa unsurnya kelihatannya tentang kasih. Tapi kalau dibandingkan dengan cerita pertama dan kedua, masuk akal enggak? Gembala kehilangan domba dicari papa, ayah, kehilangan anak cuma ditunggu. Ini namanya kasih. Ayo, bertobatlah kamu. Salah tafsir kalau mau jujur ngomong. Kenapa papahnya tidak cari anaknya yang bungsu? Jawabnya gini, karena kalau domba sudah hilang tidak mungkin mau balik. Tapi kalau anak udah hilang, kalau nyesel kan bisa balik. Ada benernya sih. Tapi kok tega amat tuh loh papa ini kayak gak seneng. Syukur masih ada 1 anak gitu ya. Saya kira bukan itu. Bukan itu poinnya. Karena pada cerita ini saudara, ada 2 anak yang hilang. Ini bapak ini kasihan banget loh. Dia punya 2 anak, dua-duanya terhilang. Yang 1 terhilang di luar, mirip kayak domba yang hilang. Tapi yang 1 terhilang di rumah kayak dirham yang hilang. Kakak yang tidak hilang seperti adik bungsunya itu, dia sebetulnya hilang di rumah. Kenapa enggak bisa dipakai papanya untuk nyari adiknya? Ya salahnya papa enggak ngomong. Kok tahu kalau papanya enggak ngomong? Kalaupun papahnya tidak bicara, anakku yang sulung, hai kakak,
Adikmu tuh hilang, mbok dicari. Mungkin papahnya tidak berbicara seperti itu. Tapi kalau kakaknya ini tahu hati ayahnya, dia pasti tahu papahnya tuh sejak adiknya minggat itu sedih sekali. Betul? Tapi kenapa tidak pernah satu kali pun berusaha mencari? Ya habis, pulsanya habis. Bukan soal pulsa, zaman itu belum pakai WhatsApp untuk cari adik. Bukan. Karena si kakak ini berpikir seperti ini. Dulu aku kerja mati-matian di rumah ayahku. Yang boros-borosin, yang foya-foya dengan hasil kerjaku siapa? Adikku. Sekarang dia sudah ngambil bagiannya. Sudah pergi. Haleluya. Berarti sekarang semua yang ada di rumah ini milik siapa? Milikku, ini bagianku. Karena bagian adik sudah diambil. Maka sejak adiknya pergi, ada dua orang yang punya doa yang berbeda. Sang ayah berdoa, kapan anak bungsuku pulang? Sang kakak sulung doanya apa? Kalaupun bukan doa, harap-harapnya apa? Kok belum dapat kabar adikku mati kecelakaan? Lo kok ketawa? Betul enggak? Karena yang paling dikhawatirkan oleh si kakak apa? Adiknya pulang lagi. Berarti bagian dia akan dikurangi lagi. Itu sebabnya dia tidak pernah mau pergi mencari adiknya. Bahkan ketika misalnya dia tahu adiknya sudah jatuh miskin, bahkan harus kerja memelihara babi, emang gua pikirin. Itu sebabnya bahkan pulang pun sang kakak marah. Dia merasa milik dia yang diambil oleh papanya untuk pesta pora karena adiknya pulang. Betul kan? Sebetulnya dia walaupun dia ngomong, aku selama ini di rumah papa tapi belum pernah disembelihkan lembu tambum untuk pesta. Itu sebetulnya dia mau mengatakan, jangan lupa itu lembu milikku loh. Karena punya adik sudah diambil. Bahkan lebih jahat lagi kemungkinan, kecuali sang kakak berharap-harap adiknya itu mati di luaran karena kelaparan, dia berharap papanya saking sedihnya cepat-cepat mati juga. Sebab kalau papanya mati lalu adiknya pulang, dia tinggal suruh satpam, suruh security-nya, tendang. Itu anak tidak berbakti. Papa mati aja tidak balik. Dia sudah ambil semua warisannya. Untuk apa sekarang balik? Dia sudah tidak punya hak di sini. Jadi yang satu jahat tetapi menyesal. Yang satu ternyata lebih jahat dan tidak menyesal. Itu cerita tentang anak yang hilang. Bukan berbicara tentang papa yang mengasihi anaknya. Tapi tentang kakak yang tidak bisa dipakai oleh sang ayah untuk mencari adik yang hilang. Ketika sang adik bungsu pergi, papahnya cuman menanti. Sebab dia tahu nanti anakku yang bungsu ini akan menyesal. Tetapi mari kita melihat ketika sang kakak ini tidak mau keluar rumah. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Lalu ayahnya keluar, kata keluar kalau saya ganti, lalu ayahnya mencari. Jadi siapa yang dicari sama papahnya? Kakaknya. Kakak sulungnya yang dicari. Jadi kalau gitu siapa yang hilang? Kakaknya. Tangkap kan ayat ini jelas sekali kan? Kakaknya sudah di depan rumah saja tidak mau masuk, ini hilang namanya. Maka dicari oleh papahnya.
Tetapi yang udah jauh banget sampai keluar kota, nggak dicari, cuma ditunggukan apa? Tahu, sebentar lagi balik nyesel. Pertanyaan saya ini termasuk anak bungsu atau kakak sulung? Pertanyaan kita semua. Tuhan, aku belum merasa harus lebih serius memakai waktu yang aku punya. Tuhan, aku masih pilih-pilih mana yang aku suka, mana aku yang tidak suka. Jikalau demikian, berarti kita adalah orang yang terhilang di dalam rumah. Dan puji syukur, Tuhan keluar mencari kita untuk kembali lagi. Tuhan keluar dan berkata kepada kita, engkau harus bersukacita. Sebab adikmu seperti orang yang mati dan bangkit. Bersukacitalah dalam pelayanan Tuhan. Sungguh anugerah besar Tuhan bagi setiap kita. Saya pernah mendengar sebuah cerita, entah benar atau tidak. Tetapi kelihatannya cerita ini benar, walaupun saya tidak tahu nama-namanya karena saya sendiri juga dengar dari pengkhotbah lain. Ceritanya demikian. Satu kali seorang pendeta berkhotbah. Di dalam khotbahnya kemudian dia menyampaikan satu cerita. Suatu kali, pada waktu hari liburan, seorang ayah berkata kepada anaknya, anakku, engkau libur, tidak ada sekolah. Bapakmu ini nelayan. Kalau kamu mau, besok Papa izinkan kamu ikut main-main di pantai. Papa ajak engkau bermain perahu di tepi pantai. Oke. Keesokan harinya ternyata anaknya ini karena senang sekali mau diajak oleh papanya main-main di pantai, naik perahu di pantai, dia mengajak sahabat karibnya. Maka si ayah ini bersama dengan dua anak kecil bermain-main di pantai. Tetapi ketika mereka lagi asik bermain-main, perahu itu terbalik karena ombak yang besar. Papanya sebagai seorang nelayan dengan begitu gampang berenang sampai ke tepi. Lalu dia cari itu pelampung untuk menolong dua anak yang tenggelam. Tentu sebagai seorang ayah, dia mau melemparkan ban pelampung itu terlebih dahulu kepada anaknya. Tetapi tiba-tiba muncul satu pemikiran. Anakku ini sudah terima Tuhan Yesus. Tetapi teman anakku, aku tidak tahu dia sudah terima Tuhan Yesus atau belum. Lalu akhirnya dengan meneteskan air mata, dia berteriak kepada anaknya yang minta tolong, Papa tolong. Yang satu ngomong, Om tolong, Om, Paman tolong, Paman. Dengan teriakan yang keras sambil mencucurkan air mata, si ayah berkata, anakku, Papa sayang kamu. Tetapi ban pelampung dilemparkan kepada teman anaknya. Singkat cerita setelah berhasil menyelamatkan, dia cari-cari lagi anaknya sudah tidak ketemu. Sampai di situ kemudian pendeta ini sedikit terharu, meneteskan air mata, menutup khotbahnya. Selesai khotbah seperti biasa pendeta itu berdiri di depan pintu, kasih salam jemaatnya satu persatu. Ada seorang pemuda berkata demikian, Bapak Pendeta, khotbah Bapak hari ini sangat mengharukan. Tetapi terus terang ilustrasinya terlalu berlebihan. Tidak mungkin ada kejadian seperti itu. Lalu pendeta itu berkata, akulah anak yang diselamatkan oleh sang ayah yang mengkorbankan anaknya sendiri. Seperti itulah
cinta kasih Tuhan untuk setiap kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seberapa besar kita berani berkorban di dalam pelayanan kita. Jikalau Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban bagi setiap kita. Mari, ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan melayani di dalam pedalaman Kalimantan Tengah seperti ini. Tetapi korban kalian, pergumulan kalian, kesulitan kalian bukan sendirian. Ada penyertaan Tuhan. Dan bahkan untuknya Tuhan sediakan pahala yang mulia di surga. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, ini kami semua. Benar kami menghadapi banyak tantangan. Namun mengingat cinta kasih-Mu, sesungguhnya apa yang Engkau alami dan korban yang Kau berikan untuk kami jauh lebih besar daripada apa yang sudah kami alami sekarang ini. Oleh penyertaan-Mu ya Tuhan, oleh kesetiaan-Mu menyertai kami ya Tuhan, berikanlah kepada kami sekali lagi semangat yang baru, keberanian yang baru, kesungguhan yang baru, semangat yang baru untuk melayani, mencari jiwa di tempat ini. Dan yang kami nantikan tidak harus keberhasilan di dalam dunia ini. Tetapi kami yakin mahkota mulia Kau sediakan bagi setiap kami. Untuk itu kami bersyukur dan berterima kasih dan mengembalikan segala kemuliaan dan hormat kepada Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan yang sangat membangun buat kita. Kembali meneguhkan panggilan kita dalam melayani Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan. Pujian dan syukurku. Kita akan bersama-sama saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Tuhan
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku pasang. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku, amin Tuhan, berharga di matamu. Segenap hidupku pasang, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku pasang, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku pasang Firman Tuhan sudah kita dengar pada saat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berdoa saat ini. Mari dengan sepakat dalam iman, kita berdoa buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Yung yang sudah menjadi saluran berkat kita saat pagi hari ini. Kita berdoa secara khusus, naikkan doa supaya hamba Tuhan ini semakin dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Di mana dia ditempatkan dalam pelayanannya, kita berdoa biar Tuhan memperlengkapi dengan segala hikmat dan pengurapan yang lebih lagi untuk menyampaikan dan menyatakan hati Allah dalam setiap pelayanan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa. Haleluya Tuhan. Tidak ada yang diam saat ini. Mari kita mau bersuara, naikkan doa khusus untuk hamba Tuhan ini. Haleluya. Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Yung ada di bentang Tuhan, di mana saat ini hamba-Mu melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan semakin pakai dengan luar biasa. Pemberitaan firman Allah, dimanapun kehadiran hamba-Mu, suara Tuhan yang disampaikan, pemberitaan Allah yang disampaikan, ada kuasa di dalamnya yang sanggup menyembuhkan setiap mereka yang sakit, yang sanggup untuk membuat setiap orang-orang yang terikat dilepaskan. Di sana kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Pilihlah setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan sebagai gembala sidang. Biar dia Tuhan merawat domba-domba yang Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan segala hikmat dan kekuatan Tuhan memperlengkapi hamba-Mu melayani Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdoa, sama-sama kita berdoa buat Bapak Herman. Dia anak-Mu Tuhan,
yang Engkau pakai untuk dapat menopang, membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sebab itu secara pribadi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin Engkau pakai dia dalam panggilan-Mu, Tuhan, kehadiran-Mu, kehadiran hamba-Mu Tuhan, Bapak Herman di mana saja, Tuhan berkati. Dia menjadi saluran berkat, diberkati Tuhan. Semakin Tuhan perluas setiap usaha pekerjaannya Tuhan saat ini. Tuhan melimpahkan segala berkat. Engkau gantikan apa yang sudah dia buat bagi pekerjaan Tuhan, yang ditaburi di mana saja Tuhan. Engkau gantikan dengan limpahnya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di Tuhan dari Sabang sampai Merauke, di setiap kota-kota, di setiap desa, di daerah-daerah kepulauan, di daerah-daerah pedalaman. Kita berdoa biar Tuhan pakai semakin heran di bendak Tuhan, di setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan. Di mana kaki-kaki hamba Tuhan dipijakan, di sana ada kuasa terjadi, mujizat terjadi, pembebasan terjadi, kemerdekaan terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi dalam setiap pelayanan hamba Tuhan yang ada. Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Engkau memakai kami, organisasi gereja yang ada di Indonesia. Kami hanya alat-Mu Tuhan, kami hanya sarana Tuhan untuk Engkau pakai mempermuliakan Bapa di sorga. Sebab itu Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kami, supaya kami menyadari tugas dan panggilan kami di bendak Tuhan, supaya kami tetap terus bekerja dan terus bekerja dengan tidak mengenal lelah. Kami mempergunakan waktu yang ada untuk melihat bahwa ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang, ada banyak domba-domba yang terhilang di luar sana, ada banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Sebab itu Tuhan, pakai setiap kami hamba-hamba-Mu. Dari segala keterbatasan kami membutuhkan Engkau dan penyertaan-Mu dalam pelayanan kami. Tuhan yang lebih tahu setiap keberadaan kami, dan khususnya kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Tuhan, tilik setiap pelayanan kami. Ada begitu banyak masalah dan pergumulan kami, tapi kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalamnya Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Setiap kebutuhan dan keperluan kami percaya Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena kami punya Tuhan sumber dari segala berkat. Tuhan adalah jaminan dalam hidup kami. Sebab itu kami akan tetap kuat berdiri melayani Engkau dan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayanan-pelayanan yang ada, yang masih dalam pembangunan gereja, pembangunan pastori. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan menyediakan apa yang ada, yang diperlukan dalam proses pembangunan yang ada. Kalau Tuhan yang sudah memulainya, kami percaya Tuhan sendiri akan menyelesaikannya dengan cara-cara yang ajaib. Sebab itu kami mau belajar Tuhan untuk tetap terus berserah. Kami tetap terus mengandalkan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa ada sampai hari ini di bendak Tuhan, ini semua hanya karena Tuhan. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Kami masih tetap bertahan walaupun pergumulan dan
ujian yang hebat kami alami, tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kami. Itulah kekuatan kami. Segala perkara dapat kami tanggung, sebab ada kekuatan yang datang dari Tuhan yang memperlengkapi kekuatan kami manusia, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, Tuhan tolong pemerintah kami baik dari pusat sampai di desa-desa. Tuhan taruh roh takut akan Tuhan, Tuhan taruh roh keadilan, Tuhan taruh hati yang punya kasih, Tuhan taruh hikmat Allah supaya mereka mampu melaksanakan roda pemerintahan yang ada. Seturut dengan Tuhan mereka kerjakan setiap tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan menghadapi pesta demokrasi tanggal 14 Februari Tuhan. Campur tangan semua pihak yang terlibat. Tuhan pakai mereka di setiap bidang-bidang mereka. Semua berjalan dengan pertolongan Tuhan. Kami harap dan membutuhkan Tuhan supaya pemilu ini berjalan dengan baik Tuhan. Apa yang Tuhan kami mau, biarlah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Doa dan syukur kami hanya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, kami punya Tuhan yang hebat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Herman. Kami persilakan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Arahkan hati kita untuk berserah dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pertolongan, penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Herman. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru ya, tahun 2024. Salam juga dari rekan-rekan saya, kami di PMI, Persekutuan Misioner Indonesia yang berada di Jakarta buat Bapak Ibu sekalian di sini. Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyadari sekali bahwa pelayanan adalah milik Tuhan dan saya sangat menyadari bahwa Tuhan berjanji akan menyertai pelayanan Bapak Ibu sekalian di Kalimantan ini. Keberadaan kami PMI hanya berbagian sebagai satu tubuh Kristus. Jadi saya juga sangat senang apabila 1 tahun sekali kita bisa bertemu seperti ini, tatap muka seperti ini. Kalau Tuhan izinkan, saya rindu setiap tahun bisa tetap bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang baik ini juga, sebagai sesama hamba Tuhan di dalam satu tubuh Kristus, saya juga rindu karena Bapak Ibu sekalian yang langsung berada di garis depan, yang selalu berhubungan dengan masyarakat di sekitar di mana Tuhan tempatkan saat ini. Dia sebagai teman ya, bukan sebagai apa-apa, sebagai satu tubuh Kristus. Sekali lagi semangat terus ya Bapak Ibu di dalam segala pergumulan, kiranya Bapak Ibu terus bisa rajin misalkan mengunjungi
orang-orang yang memang sungguh-sungguh membutuhkan Injil, membutuhkan kabar baik. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kita akan dengarkan pengumuman dari Bapak O.
Puji Tuhan. Kita akan masuk pada doa makan, dan doa makan ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lewi. Kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian ibadah kita boleh selesai dengan baik dan tetap kita mengucap syukur. Dan tiba saatnya kita tunduk kepala, kita kembali berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur atas anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami boleh meninggikan nama Tuhan, di mana kami diperingatkan kembali sebagai hamba-hamba-Mu. Panggilan kami masuk dalam ladang-Mu Tuhan, terus memotivasi kami untuk terfokus pada jiwa-jiwa, untuk kerajaan Allah. Kami juga berdoa hamba-hamba-Mu yang datang, baik itu Pak Pendeta Yung, hamba-Mu Pak Herman dari Jakarta. Tuhan memberkati hamba-Mu, pelayanan mereka, apa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, Kau memberkati. Dan kami juga hamba-hamba-Mu, Engkau yang memberkati kami dalam pelayanan-pelayanan, apapun yang kami hadapi, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Melewati ibadah ini juga, baik dari PMI menyediakan berkat berupa makanan, minuman. Sebelum kami satukan dengan tubuh, kiranya Tuhan memberkati agar menjadi kekuatan baru. Kami boleh beraktivitas untuk kembali mempermuliakan Allah. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.